Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai bab yang keempat, bab yang kelima ya, yaitu mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Nusantara sendiri itu merupakan istilah ketika periode zaman Majapahit yang mana diucapkan oleh Patih Gajah Mada dulu berjanji untuk menyatukan Nusantara. Yang mana kalau kita lihat dari segi bahasa, Nusa itu artinya pulau dan antara merupakan seberang. Jadi Nusantara merupakan sebuah wilayah, sebuah negara yang terdiri dari wilayah kepulauan gitu. Atau bisa juga sekarang kita bahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia ya, atau Nusantara. Nah, langsung saja, ini merupakan kelanjutan dari bab yang dulu pernah kita bahas. Di kelas 10 kita membahas mengenai dakwah Nabi di kota Mekah dan di kota Madinah. Lalu di kelas 11 kita membahas Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Nah, kelanjutan dari itu semua yaitu sekarang mengenai perkembangan Islam di Indonesia atau Nusantara gitu. Jadi nyambung. Secara garis besar ada 4 teori yang mengemukakan mengenai proses cara masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama ini merupakan, jadi yang pertama teori Mekah, teori Gujarat, teori Iran, dan teori Cina. Ini penamaan teori ini sesuai dengan sumber penyebaran Islam ya. Jadi menurut teori Mekah, yang nyebarin Islam di Indonesia itu langsung dari Mekah. Menurut teori Gujarat atau dari India, yang nyebarin Islam di Indonesia yang pertama kali Islam masuk itu dari India, dari Gujarat. Teori Persia atau Iran, bahwa Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia dan menyebarkannya itu dari Iran gitu. Lalu teori Cina juga sama. Islam yang ada di Indonesia ini bersumber dari Cina gitu. Yang mana memang kita ketahui keempat negara tadi Mekah di Arab, Gujarat di India, lalu Persia di Iran, dan teori Cina, itu semuanya keempat negara tadi, keempat tempat tadi pernah menjadi pusat peradaban Islam gitu. Maka kita tidak aneh gitu, bahkan sampai sekarang pun orang Cina, orang Arab, orang Persia, orang Gujarat banyak yang jadi pedagang di kita kan. Ada yang orang Cina jualan elektronik gitu. Orang Gujarat, Persia jualan kain, jualan karpet gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih berlangsung mereka gitu. Nah, menurut teori Mekah yang pertama, Islam yang ada di Indonesia itu langsung dari Arab. Pertama kali masuk pada abad ke-7 ya. Kita samakan dulu persepsi. Abad ke-7 yaitu dimulai dari tahun 601 sampai tahun 700. Abad pertama itu tahun 1 sampai tahun 100. Abad kedua tahun 101 sampai tahun 200 gitu. Maksud Bapak, kalau disebutkan abad ke-7 berarti bukan tahun 700-an, awas.
Justru abad ke-7 itu yaitu tahun 600-an. Ya, jadi abad ke-7 atau nanti abad ke-13 berarti tahun ke sekitar 1200-an, bukan tahun 1300-an. Nah, itu ya hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Menurut teori Mekah, Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Arab langsung, yang mana mulai masuk itu ke Indonesia pada abad ke-7 atau tahun ke-6 atau tahun 600-an. Teori kedua, Bapak ulangi, tadi teori Mekah itu abad ke-7 Masehi ya, abad ke-7 Masehi berarti abad 1 Hijriah ya. Abad 1 Hijriah itu bertepatan dengan abad 7 Masehi. Sedangkan menurut teori Gujarat atau Cina, justru Islam itu yang ada di Indonesia berasal dari Arab, yang mana mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi gitu. Jadi ada perbedaan sekitar 5 abad ya. Kalau tadi kata teori Mekah abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kalau kata teori Gujarat tadi abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi gitu. Lalu teori Persia, kenapa Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Persia atau Iran? Karena memang adanya persamaan katanya antara kebudayaan yang ada di Persia dengan yang ada di Indonesia gitu. Contohnya peringatan 10 Muharram gitu. Lalu penggunaan bahasa Iran dalam istilah ejaan huruf Arab dan lain sebagainya gitu. Lalu yang terakhir teori Cina. Teori Cina itu menyebutkan bahwasanya Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Cina, yang mana masuk pada abad ke-7 Masehi. Ya, kalau kita perhatikan teori Cina ini abadnya itu sama dengan teori Mekah. Dua-duanya mengemukakan kalau Islam itu pertama kali masuk abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi gitu. Nah, tadi kita bahas mengenai teori masuknya ya dan tahunnya. Nah, sekarang ketika sudah kita ketahui abad keberapa Islam masuk, nah sekarang pertanyaannya, kemana pertama kali Islam itu masuk ke Indonesia, ke daerah mana pertama kali? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Islam itu masuk pada abad 7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Pertama kali masuk ke Pulau Sumatera di daerah Baros. Pendapat kedua, Islam itu masuk pertama kali ke Indonesia itu ke daerah Jawa, tepatnya sekarang daerah Jepara. Yang dulu ada sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Sima. Lalu ada juga pendapat ketiga, Islam itu pertama kali masuknya itu ke Sumatera, tepatnya itu ke kerajaan Sriwijaya, yang mana pada abad ke-8 di sini disebutkan Raja Bani Umayyah yang ke-8, yaitu raja yang paling terkenal di antara Khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, pernah berkunjung ke kerajaan Sriwijaya gitu. Jadi antara Sumatera sama Jawa yang menjadi tempat pertama kali Islam itu datang. Nah, sekarang mengenai cara masuknya gini. Di sini pendapat yang paling populer cara masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu dengan cara berdagang. Ada juga yang bilang berdakwah gitu. Memang bisa masuk di logika ya, bahwa pendapat yang paling populer itu merupakan dengan cara perdagangan gitu. Ketika ada orang asing, misalkan ada orang asing yang datang kepada kita, ke daerah kita,
mau apa Anda ke sini? Saya mau mengajarkan agama baru. Tentu Bapak rasa kemungkinan ditolaknya itu akan lebih besar. Juga ketika ditanya, mau apa kamu ke sini? Saya mau menikah dengan orang sini. Tentu juga akan sulit diterima. Tapi kalau maksud kedatangannya mau apa kamu ke sini gitu? Saya mau berdagang. Nah, kemungkinan diterima oleh masyarakat sekitar itu akan lebih besar gitu. Nah, setelah diterima pertama kali lewat jalan perdagangan gitu. Akhirnya terbangun sebuah ikatan, terbangun sebuah silaturahmi. Maka cara yang kedua, cara masuknya yaitu dengan cara pernikahan. Nah, ya, dengan cara pernikahan. Ketika sudah kenal, maka menjadi dekat dengan orang pribuminya gitu. Jadi ada dua cara yang paling populer ya, yaitu dengan cara perdagangan dan juga perkawinan gitu. Namun ada juga cara-cara yang lain seperti pendidikan, tasawuf, politik, dan juga kesenian. Nanti akan kita bahas ketika membahas Wali Songo. Nah, ketika pertama kali Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, maka 2-3 abad selanjutnya baru terbentuk kekuatan politik Islam. Apa cirinya kekuatan politik Islam sudah berkembang di Nusantara pada abad ke-9? Yaitu dengan berdirinya kerajaan Islam. Nah, mengenai kerajaan Islam yang pertama yang berdiri di Indonesia, yang paling terkenal yaitu yang mengatakan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan yang pertama kali berdiri, kerajaan bercorak Islam yang pertama kali berdiri di Pulau Sumatera dan di Indonesia. Namun ada juga sumber yang lebih tua yang menyebutkan bahwa sebelum Samudra Pasai juga ada kerajaan yang lain. Yang pertama kerajaan Jempa, ya. Ini berdiri pada abad ke-8. Lalu Kesultanan Perlak ini berdiri pada abad ke-9 gitu. Jadi ada juga yang menyebutkan bukan Samudra Pasai yang pertama, tapi ada juga kerajaan Jempa dan Kesultanan Perlak gitu. Tapi yang paling populer di kita itu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar awal abad ke-13, yaitu tahun 1200-an. Itu untuk kerajaan di Sumatera. Lalu satu lagi yang kerajaan yang terkenal di Sumatera itu adalah kerajaan Aceh Darussalam, ya. Aceh Darussalam sampai sekarang juga masih ada tuh. Namun sudah tidak lagi memiliki kekuatan politik, itu hanya sebagai cagar budaya saja. Itu di Pulau Sumatera. Lalu di Pulau Jawa sendiri kerajaan pertama yang berdiri yaitu kerajaan Demak, yang mana kerajaan Demak ini berdiri setelah kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu itu hancur, lalu berdiri kerajaan Demak gitu. Yang mana kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang mendapat dukungan dari para Wali Songo. Kerajaan Demak sendiri ini berdiri pada tahun 1478, berarti sekitar abad ke-15-an, pertengahan awal abad ke-15. Nah, selanjutnya sebagai pelanjut kerajaan Demak yang tadi didirikan oleh Raden Patah, kekuasaan Demak selanjutnya diserahkan kepada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir Maskarebet atau namanya itu Sultan Adiwijaya, lalu memindahkan pusat pemerintahan Demak ke kota Pajang. Maka sebagai penerus kerajaan Demak yaitu kerajaan Pajang. Nah, terus sebagai penerus kerajaan Pajang juga lahir kerajaan Mataram Islam, ya. Karena memang sebelumnya kerajaan Mataram ini itu bercorak agama Hindu dan Buddha, ya, Hindu dan Buddha.
Mataram Hindu ya, Mataram Hindu. Nah, setelah itu berganti corak menjadi Mataram Islam, yang mana tempatnya itu sekarang ada di daerah Yogyakarta. Itu untuk di daerah Jawa, dan untuk di Jawa Barat juga ada, yaitu Kerajaan Cirebon, yang mana ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati ya, satu-satunya sunan yang merangkap menjadi kepala pemerintahan juga, itu merupakan Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah ya. Yang mana Sunan Gunung Jati ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan istrinya yang beragama Islam, yaitu Nyi Subang Larang. Sebagaimana kita ketahui ya, dari Nyi Subang Larang, Prabu Siliwangi punya 3 putra, Walang Sungsang, Rara Santang, sama yang ketiga, nah itu tuh yang terkenal tuh, Prabu Kian Santang tuh. Nah, Sunan Gunung Jati itu anak dari Rara Santang, jadi cucunya Prabu Siliwangi gitu. Lalu selanjutnya ada juga Kerajaan Banten yang berdiri pada yang sebelumnya itu ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1525, masih abad ke-16. Lalu kita ke Kalimantan, ada Kerajaan Banjar pada abad ke-16, yang sebelumnya itu juga merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang bernama Kerajaan Nagaraha, tetapi setelah ditaklukkan oleh Raden Samudra atas bantuan pasukan dari Demak, kerajaan tersebut berhasil direbut dan diganti menjadi Kerajaan Banjar, dan tentunya bercorak Islam. Lalu juga di Kalimantan ada Kerajaan Kutai ya. Ada di Kerajaan Kutai. Lalu di Maluku ada terkenal Kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu di Sulawesi ada Gorontalo, Bone, Sopeng, dan Luwu, yang mana semuanya itu merupakan bercorak Islam, kerajaan-kerajaan besar. Namun masih banyak lagi kesultanan-kesultanan kecil ya di luar kerajaan-kerajaan tadi gitu. Bahkan di Papua pun ada. Nah, selanjutnya kita balik lagi tadi ke teori ya. Jadi teori masuknya Islam, ada yang mengatakan abad 1 Hijriah, ada juga yang mengatakan abad 7 Hijriah, ada yang mengatakan abad 7 Masehi, ada juga yang mengatakan masuknya itu 7 Masehi atau 13 Masehi. Nah, jadi mana yang benar? Dua-duanya benar gitu. Kalau Bapak simpulkan abad ke-1 Hijriah itu merupakan awal pertama kali Islam masuk, dan abad ke-7 Hijriah itu merupakan penyebaran Islam secara besar-besaran gitu. Yang mana di tanah Jawa khususnya dan di sekitarnya ini dipelopori oleh para wali songo gitu, wali yang 9 gitu. Yang mana para wali songo ini sendiri merupakan bukan semuanya ya. Yang pertama kali kan Sunan Gresik itu merupakan masih keturunan Rasulullah SAW yang ke-22 gitu. Jadi kalau kata sekarang namanya Habib ya, Syarifah gitu. Yang mana ke-9 wali ini memiliki hubungan kekeluargaan gitu ya, dan mereka mempunyai metodenya masing-masing. Sunan yang pertama kali datang yaitu Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim, tentu beliau berdakwah di kota Gresik pada tahun
1404 atau awal abad ke-15 ya, awal abad ke-15 gitu. Lalu beliau mempunyai anak dari Sunan Gresik, punya anak yang bernama Sunan Ampel atau bernama asli Raden Rahmat, yang mana ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel, Sunan Ampel itu berdakwah di Surabaya, Ampel Denta ya, Ampel Denta. Kalau tadi Sunan Gresik di Gresik. Nah, ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel yaitu moh limo atau 5 larangan. Moh main artinya dilarang judi, moh ngombe dilarang mabuk, moh maling dilarang mencuri, moh madat dilarang menghisap narkoba, dan moh madon artinya dilarang berzina. Itu 4 moh yang disebut dengan moh limo ya, 5 larangan yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Lalu Sunan Bonang yang bernama asli Maulana Makhdum Ibrahim ini merupakan putra dari Sunan Ampel atau cucu dari Sunan Gresik gitu. Nah, salah satu ciri khas dari Sunan Bonang ini merupakan berdakwah dengan metode kesenian, yaitu dengan pagelaran musik. Yang mana ada kan salah satu nama alat musik tradisional yang namanya bonang, yang bulat tuh dari tembaga. Nah, itu diciptakan oleh Sunan Bonang. Lalu selanjutnya Sunan Derajat atau nama aslinya Raden Qasim atau Raden Saifuddin. Sunan Derajat ini saudara seibu dari Sunan Bonang gitu. Jadi masih anaknya tadi Sunan Ampel, masih cucunya Sunan Gresik gitu. Juga beliau merupakan murid dari Sunan Muria dan beliau berdakwah di kota Lamongan. Kalau tadi Sunan Bonang itu berdakwah di daerah Tuban ya, Tuban. Gresik, Sunan Gresik di Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, lalu Sunan Derajat itu tadi di Lamongan. Lalu Sunan Kalijaga, satu-satunya Sunan yang berdarah asli Jawa ya, itu adalah Sunan Kalijaga. Karena sisanya itu masih ada keturunan dari Arab ya, ada keturunan dari Arab. Satu-satunya Sunan yang asli Jawa, berdarah Jawa itu Sunan Kalijaga atau yang bernama asli Raden Said gitu. Nah, sama seperti gurunya yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga juga menyebarkan Islam itu dengan metode kesenian gitu. Pagelaran musik, pagelaran wayang gitu. Lalu Sunan Kudus merupakan cucu dari Sunan Ampel. Oh ya, tadi Sunan Kalijaga itu sama berdakwah di daerah Tuban ya, karena beliau lahir di sana. Lalu Sunan Kudus merupakan bernama asli Jafar Sodik. Ini cucu dari Sunan Ampel, keponakan dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Lalu Sunan Kudus, jelas beliau berdakwah di kota Kudus ya sekarang. Terus Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yang bernama Saroh gitu. Sunan Muria juga merupakan keponakan dari Sunan Giri karena ibunya merupakan adik kandung dari Sunan Giri. Lalu Sunan Muria berdakwah di daerah pesisir, tepatnya di Gunung Muria ya, di Jawa Tengah, atau berdakwah di daerah Pati, Kudus, Juwana, Tayu, dan Jepara.
Lalu Sunan Gunung Jati, nah ini yang di Jawa Barat, yang di Cirebon, bernama asli tadi Syarif Hidayatullah. Lalu Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku atau Ainul Yakin. Merupakan keponakan dari Sunan Gresik ya, Sunan Gresik. Nah selanjutnya masuk ke periode masa penjajahan gitu ya, masa penjajahan. Sebagaimana kita ketahui, peran Islam di dalam merebut kemerdekaan itu juga besar ya, itu juga besar. Terbukti organisasi pertama yang bersifat nasionalis, membela negara kita, itu dicatat organisasi yang pertama itu adalah SI, Sarekat Islam. Awalnya itu bernama SDI ya, Syarikat Dagang Islam, namun berganti menjadi SI, Sarekat Islam, ketika dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Hos itu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah gitu. Lalu selanjutnya selain Sarekat Islam, juga ada organisasi keagamaan seperti yang pertama Muhammadiyah, lalu Nahdlatul Ulama, lalu Mataul Anwar, Al-Irsyad, Mataul Anwar, Masumi gitu. Persis, Persatuan Islam gitu. Itu organisasi-organisasi di awal-awal sebelum kemerdekaan gitu. Nah, kesimpulan Bapak, Islam di Indonesia ini disebarkan oleh para pendahulu kita, oleh para wali songo khususnya, itu dengan cara damai, tanpa adanya peperangan gitu. Bahkan Islam di Nusantara ini disebarkan dengan memakai metode tradisional, dengan metode yang disukai oleh masyarakat, pagelaran wayang gitu. Wayang itu budaya Hindu, budaya Buddha ya, tokoh-tokohnya juga Hindu sama Buddha, tapi kisahnya diganti dengan kisah keislaman gitu. Nah, balik lagi, Islam di Indonesia ini disebarkan dengan damai ya. Bahkan disebarkan dengan cara yang disukai oleh masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya Islam di Indonesia itu sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi budaya di kita Islam itu. Beda dengan di Andalusia, di Spanyol. Ketika Spanyol ditaklukkan oleh Bani Umayyah, seluruh wilayah Spanyol itu menjadi Islam ya. Tapi setelah Bani Umayyah II yang ada di Andalusia kalah ketika perang salib, maka Spanyol semuanya full balik lagi menjadi agama Nasrani gitu. Kenapa seperti itu? Karena di Spanyol, di Andalus, agama Islam itu disebarkan dengan peperangan, dengan bentuk kekerasan. Maka ketika ganti pemimpin, ganti juga agama penduduknya. Nah, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia disebarkan dengan damai, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah, yang mana agamanya penjajah itu apa? Pokoknya kan misi penjajah ada 3G ya, gold, gospel, gold, glory, gospel gitu kan, kekayaan, kekuasaan, juga kepercayaan gitu. Itu yang kurang diekspos, itu yang 3. Jadi dakwahnya agama kita itu beda dengan agama yang gitu. Kalau agama kita mah dengan damai. Buktinya apa? Islam itu sudah menjadi budaya, bahkan sudah menjadi darah daging di Indonesia. Ketika kita dijajah 3 abad setengah, 350 tahun, toh agama yang jadi mayoritas sekarang masih agama Islam, bukan agama ya. Maka tugas kita sekarang sebagai penerus
bangsa Indonesia, sebagai seorang muslim, kita harus meneruskan perjuangan pendahulu kita untuk tetap menegakkan ajaran Islam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.